ini kita lagi bangun sumur ke-9 Golden Future di Kigumba, masih di Uganda Barat. Kita akan turun ke lubang sumurnya. Come on, go. Gali lagi, nanti baru ini dalamnya baru sebagian. Ini suasana di dalam penggaliannya. Menggali kurang lebih 20-30 meter dengan hanya cangkul biasa. Jadi kalau dari dalam sini, diangkat si tanahnya pakai katrol ke atas. Di bawah terik matahari Afrika yang membakar kulit, ada jutaan orang yang setiap hari tidak lagi bertanya, hari ini makan apa? Pertanyaan mereka jauh lebih mendasar. Air dari mana hari ini? Ketika banyak negara besar sibuk berdebat di forum internasional, ada satu negara berkembang yang diam-diam memilih untuk turun tangan. Bukan lewat pidato, bukan lewat retorika, tapi lewat aksi nyata. Dan yang membuat banyak orang terkejut, negara itu adalah Indonesia. Tapi tunggu dulu, mengapa Indonesia bisa hadir sejauh ini di Afrika? Apa dampaknya bagi warga setempat? Dan mengapa langkah ini justru mengubah cara dunia memandang Indonesia? Jawabannya akan terlihat jelas di akhir cerita ini. Afrika saat ini menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling sunyi di dunia, yaitu krisis air bersih. Di banyak wilayah Afrika Timur dan tanduk Afrika, sungai-sungai mengering, sumur-sumur dangkal tidak lagi mengalir. Jutaan warga terpaksa berjalan belasan bahkan puluhan kilometer setiap hari di bawah cuaca ekstrim, hanya untuk mendapatkan air yang belum tentu layak dikonsumsi. Bayangkan, seorang anak yang berangkat pagi hari bukan ke sekolah, tapi membawa jerigen kosong. Ia berjalan jauh, pulang dengan air keruh, dan tetap berisiko sakit. Ironisnya, krisis ini sering kalah sorotan dibanding konflik bersenjata atau drama geopolitik global. Pertanyaannya, jika negara-negara besar saja sering ragu untuk bertindak, siapa yang benar-benar mau turun tangan? Dan disinilah ceritanya mulai berubah drastis. Di tengah situasi genting itu, muncul fakta yang jarang dibahas media internasional. Bukan negara adidaya, bukan bekas penjajah, tapi sebuah negara berkembang dari Asia Tenggara mulai hadir secara nyata. Indonesia, melalui Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesian Aid, telah menyalurkan bantuan pembangunan ke 23 negara Afrika. Bantuan ini mencakup sektor kesehatan, ketahanan pangan, tanggap darurat kemanusiaan, hingga dukungan infrastruktur dasar seperti fasilitas air bersih. Yang membuat pendekatan Indonesia berbeda adalah caranya. Ini bukan bantuan satu arah. Ini adalah bagian dari kerjasama Selatan-Selatan, di mana negara berkembang saling membantu tanpa motif dominasi politik. Indonesia tidak sekadar mengirim bantuan lalu pergi. Programnya dirancang untuk jangka panjang. Masyarakat lokal dilibatkan dan dilatih agar mampu mengelola fasilitas dasar, sehingga manfaatnya terus berjalan, bahkan setelah program selesai. Dalam konteks krisis air, air bersih bukan sekadar fasilitas. Air adalah fondasi kehidupan. Tanpa air, pendidikan terhenti, kesehatan runtuh, dan masa depan menjadi kabur. Coba pikirkan, mana yang lebih bermakna? Bantuan yang viral sesaat, atau solusi yang mengubah hidup orang selama bertahun-tahun? Itu memang sangat jauh. Yang nanya masih bisa nggak donasi buat sumur Afrika? Masih bisa banget toh. Kita lihat kegiatan pasukan Indo RDB 39F MONUSCO Kongo. Ini sedang melaksanakan kegiatan sosial bantuan air bersih buat warga pengungsian di Kongo, Afrika. Nah, kita lihat kondisinya seperti ini, pada ngantri semua karena di sini air bersih sangat langka. Kita tanyakan kepada Mas Rohmat ini. Mas Rohmat, ini kegiatan apa hari ini? Ini adalah kegiatan rutin kita selaku pasukan PBB di Afrika, di negara Kongo, menyediakan masyarakat air bersih karena mereka para pengungsi kesulitan dengan air bersih. Bahkan mereka mengambil air bersih di kedalaman hutan sampai 3 kilo, 3 kilometer. Oh, sampai 3 kilo ya. Berarti sangat jauh sekali, dan itu pun belum tentu bersih ya airnya. Tentu bersih. Nah, di sini kita lihat Indo RDB 39F ini. Sekarang kita lihat kegiatan pasukan Indo RDB 39F MONUSCO di Kongo, Afrika. Mereka sedang melaksanakan kegiatan sosial berupa bantuan air bersih untuk warga pengungsian. Kondisinya seperti ini, semua warga mengantre karena air bersih sangat langka.
Dan disinilah fakta berikutnya membuat peran Indonesia terlihat jauh lebih besar dari yang selama ini kita bayangkan. Yang jarang disorot bukan jumlah proyeknya, tapi apa yang benar-benar berubah setelah Indonesia hadir. Di komunitas yang mulai memiliki akses air bersih, perubahan terasa nyata. Anak-anak yang sebelumnya menghabiskan waktu berjam-jam mengambil air kini bisa kembali bersekolah. Para ibu merasa lebih aman karena risiko penyakit akibat air tercemar menurun drastis. Kualitas hidup meningkat, tekanan hidup berkurang. Kehidupan yang sebelumnya hanya bertahan dari hari ke hari, perlahan berubah menjadi lebih sehat dan lebih bermartabat. Dan di titik inilah jawaban dari pertanyaan di awal cerita muncul. Indonesia tidak hanya membawa air, Indonesia membawa kepercayaan. Di mata banyak negara Afrika, Indonesia bukan donor yang menggurui, tapi mitra pembangunan yang setara. Inilah yang memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Dari negara penerima bantuan menjadi aktor kemanusiaan yang diperhitungkan. Di tengah dunia yang dipenuhi konflik dan persaingan geopolitik, langkah Indonesia menghadirkan narasi alternatif, diplomasi berbasis empati. Di sini kita lihat Indo RDB 39F menyumbangkan air bersih dari sumber mata air Basecamp sendiri. Kedalamannya sekitar 120 meter hingga mendapatkan air yang benar-benar bersih di Basecamp Indonesia, khususnya di POB Komando. Beginilah penampakannya. Warga mengantre, berebut air bersih. Karena di sini air adalah sesuatu yang sangat langka. Maka bersyukurlah bagi kita yang hidup di tempat di mana air tidak sulit didapat. Di tempat lain, air adalah perjuangan harian. Padahal air adalah kebutuhan pokok untuk minum, mandi, mencuci. Tanpa air, hidup terasa tidak lengkap. Oke Mas, terima kasih atas penjelasannya. Salam Garuda Brasil. Problem is water. Water. Yes. Why? If you don't have water, people can't zoo without water. Yes. Yes. Teman-teman, ini adalah lokasi kesekian yang kita kunjungi dan benar-benar nggak nyangka banget ternyata masih ada lagi masjid yang kayak gini. Udah nggak tahu harus bilang apa, harus ngomong apa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. People from Indonesia to come and bless us. May Allah bless you people. Barakallah fikum. Allahu Akbar. Dampaknya tidak berhenti di aspek kemanusiaan. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih membuka peluang kerjasama jangka panjang di bidang perdagangan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah ini model diplomasi masa depan, di mana pengaruh global dibangun lewat kepedulian dan aksi nyata, bukan tekanan dan dominasi? Bagi masyarakat Indonesia, kisah ini adalah sumber kebanggaan bahwa Indonesia mampu berkontribusi nyata bagi dunia. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perubahan yang benar-benar dirasakan manusia di lapangan.